Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh kita selama pandemi ini. Kita harus tetap bersabar dulu ya. Dan kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Di pembelajaran kita hari ini ada tema 5, subtema 3 di pembelajaran kelima ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Dengan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Ya. Baik. Anak-anak Bapak yang hebat-hebat yang Bapak cintai. Pada pembelajaran kita di pembelajaran 5 ini kita akan membahas tentang PKN sesuai dengan pemetaan komputer dasarnya. Ada juga bahasa Indonesia dan juga matematika. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama yang diharapkan kalian dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara tertulis dengan tepat. Kemudian kalian juga dapat menyusun informasi tertulis tentang pengaruh perubahan cuaca. Jadi bagaimana pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia, aktivitas kita ya, dan benar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Ini beragam, bagaimana kita menyikapinya supaya bisa bersatu, tetap bersatu. Keempat, kalian dapat menyimulasikan cara bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Bagaimana ya kalian bisa bersatu dengan berbagai karakter, dengan berbagai keberagaman dari teman-teman kita yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kelima, kalian dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ingat, berpenyebut sama nanti kita latihan lagi. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut sama. Ya. Kita masuk ke materinya pembelajaran 5. Kita amati ini ada bacaan. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Ini jadi cuaca berpengaruh pada rencana kegiatan kita ya. Siti yang awalnya mau main sepeda akhirnya dibatalkan. Kemudian kita simak percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang. Ya, yang rumpang itu yang belum terisi dengan kata-kata yang ada pada kotak ini. Kata-kata yang ada pada kotak ini kalian isikan mana yang tepat di sini ya. Coba kita nanti akan di sini. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Kata Siti ya. Kata Lani, halo. Ya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton apa coba kira-kira? Apa yang ditonton oleh Lani? Menonton titik-titik cuaca, berarti ini ya, perakiraan cuaca. Isikan perakiraan cuaca. Nah, ini kemudian diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Kira-kira akan apa ya di daerah Lani ini, di daerah Siti ini. Kan di awal sudah dijelaskan tadi bagaimana Siti yang rencananya mau naik sepeda ya. Kemudian oh ya, wah padahal kita berencana akan main titik-titik. Main apa coba? Ya udah pasti itu main sepeda. Nah, ya ini dikosongkan, kalian cari sendiri ya. Ini udah jelas maka Bapak isi. Keliling kompleks sore ini. Kan yang ini, yang lainnya kalian isi dan ambil dari kata-kata yang ada di kotak ini. Bisa ya, pasti bisa lah. Selanjutnya, nah ini
gambar Siti, ya Siti dan Lani menelepon. Kalau ditelepon kan tidak ada nama, maka kalau di HP kan ada nama, oh ini nomor siapa. Begitu halo udah tahu siapa dengan berbicara dengan siapa kita. Tapi kalau dengan telepon seperti ini kan tidak ada namanya, maka memperkenalkan diri ataupun menanyakan siapa namanya ya. Oke, latihan. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung ya. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Nani? Bapak juga pernah, kalian juga pasti pernah ya. Baik, sebelum memulai percakapan buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kita akan membuat percakapan bersama tiga temanmu ya, atau kalau ini bisalah dengan keluarga kalian ya, dengan keluarga kalian. Nah, ini daftar pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan? Ini daftar pertanyaannya, susun hasil percakapan. Setelah ini nanti jawabannya di sini. Misalnya apa yang akan kamu lakukan? Ini main sepeda misalnya ya, bermain bersama siapa saja rencana akan dilakukan, kapan rencana tersebut dilakukan. Jawab dulu. Sudah ada jawabannya, maka di sini dituliskan hasil percakapan kalian. Misalnya, awalnya kami akan melakukan, atau gini, hari ini kami akan melakukan apa ya? Melakukan bermain tapak gunung, misalnya tapak gunung bersama titik-titik dan titik-titik, siapa dengan siapa. Terus lanjutannya bagaimana ya, nanti kamu lanjutkan sampai ini di kotak ini kamu buat susun hasil percakapan di sini ya. Selanjutnya kita amati Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Nah, karena cuaca tidak mendukung untuk naik sepeda, maka Siti pun berubah acaranya, yaitu menjadi membaca buku, yaitu buku bacaan yang telah dibelikan oleh ayahnya kemarin. Nah, selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tari-tarian Indonesia. Nah, ini tari nasional Indonesia. Ada tari Tatwe Jaro, ada tari tortor, ada tari piring, ada tari serimpi, ada tari balen dadas, ada tari reog. Nah, coba kamu cari. Ini asal daerahnya dari mana saja ya tarian-tarian ini. Kamu nanti dituliskan di sini, di sampingnya atau di bawahnya ya. Ini berasal dari mana? Asal dari titik-titik. Nah, begitu juga tari tortor, tari serimpi, dan sampai tari reog. Ini kamu tuliskan asal daerahnya ya. Bisa cari di Google atau bertanya dengan orang tua ya. Nah, masih ada juga tari lenso dan tari pendek. Nah, tarian Nusantara ini sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Yang asal dari Sunda ada tari Jaipong. Nah, itu ada, kalau kita kan ada di daerah Sunda, maka daerah tariannya itu yang ini adalah Jaipong. Boleh kita belajar menari dengan tarian yang lain. Yang dekat kita Cirebon ada topeng Cirebon, tari topeng Cirebon, tari kelana. Nah, coba kamu berlatih, bisa mencari kira-kira tarian apa yang kamu pelajari yang menurut kamu gampang untuk dipelajari. Bisa menonton video cari-cari di YouTube tentang tarian-tarian nasional. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang sudah ada kembali untuk belajar berhitung. Nah, ini ada sebuah cerita dulu. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi dua. Satu buah semangka dipotong jadi dua dulu, ya. Lalu dipotong lagi menjadi 4. Siti baru makan seperempat bagian, ia akan melanjutkan seperempat bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika seperti ini. Tadi
Jadi kan semangka dipotong jadi 2. Ya, seperti yang kemarin kita gambarkan. Kemudian yang 2 itu dipotong lagi jadi 2 lagi. Sehingga potongannya jadi 4. Ya, potongannya jadi 4. Nah, itulah. Kemudian Siti makan 1/4 lagi. Ya, makan lagi 1/4. Nah, setelah dijumlahkan ya ini kan 2/4. Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk penjumlahan dalam pecahan ini, maka yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. 1 tambah 1, 2. Nah, ini 4 tetap tidak dijumlahkan. Ya. Sekarang coba ada latihan. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah, kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian yang sawah yang telah dicangkul? Ya, berarti 1. Nanti berarti 1/4 ya. 1/4. 1/4. 1/4 ditambah 1/4. Nah, ini jadi oh 2/4 ya, ini 2/4 ditambah 2/4 sama dengan berapa? Ya, yang dijumlahkan adalah yang pembilangnya saja, berarti jadinya 3/4 ya, 3/4 ya, betul. 3/4 bukan 3/8 ya, kemarin masih ada yang kebingungan jawabannya. Nah, ini tidak digaris oleh bapaknya. Jadi 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Ini nanti digaris ya. Ini belum ada. Ya. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, yang kedua, Benny memiliki pohon rambutan yang sedang. Benny berhasil memetik 1/5. Ya, berhasil memetik 1/5. Kemudian 1/5 dan sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil ya? Berarti 1/5 ditambah 3/5 hasilnya berapa? Nah, tuliskan di sini ya. Seperti ini. Ya. Yang ketiga pun sama, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang Ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kilo tepung untuk 1 loyang. Sedangkan itu Ibu akan membuat 3, berarti ya 3/4-nya 3 kali ya. 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 sama dengan berapa? Oke. Ya. Tuh. Lanjut. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Benny memiliki tali panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali panjang 2/5 meter. Berapa panjang tali Edo dan Benny? Berarti di sini tali Edo dan Benny jumlahkan di sini. Ya. 1/5 ditambah 1/5. Kemudian yang pertanyaan kedua, berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Lani dan Udin. Berarti ini 3/5 ditambah 2/5, hasilnya berapa? Ya. Nah, tali siapakah yang lebih panjang? Kamu jawab di sini, tali siapa yang lebih panjang? Apakah di antara tali siapakah yang lebih panjang? Nah, di antara keempat anak ini tali siapa yang paling panjang? Ya. Itu kamu sebutkan nanti. Ingat? Nilainya kalau pecahannya sama, penyebutnya sama ya. Kalau penyebutnya sama, angka pembilang yang lebih besar, maka nilai semakin besar angka pembilangnya, maka akan semakin besar nilainya. Semakin kecil angka pembilangnya, maka akan semakin kecil nilainya. Ibu memiliki 1/4 kg telur di rumah untuk persediaan. Ibu membeli 1/4 kg telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg telur. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Ya.
Di rumah ada 1/4, kemudian membagi 1/4 berarti 1/4 ditambah 1/4. Nah, kemudian ayah datang nih dari kantor, kemudian bawa lagi berapa? 2/4 lagi. Berarti ditambah lagi 2/4. Nah, hasilnya berapa? Jadi 1 tambah 1 tambah 2. Hasilnya berapa? Gampang ya? Bisa lah. Silakan dilakukan dengan cermat dan perhatikan apa yang telah tadi Bapak jelaskan. Itu dulu untuk pembelajaran kita hari ini di tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Insyaallah kita akan berjumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.